Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini pembahasan dari kasusnya Vina, tapi ini lebih ke Rasman ya. Wow, siapa nih yang kangen Rasman? Yang selama ini bikin netizen geram ya. Kenapa geram? Nah, kalian tahu sendirilah dia seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang kan Peggy Setiawan itu dipanggil di mana-mana ya, di podcast, panggil di TV-TV, nanti belum sama artis-artis gitu ya. Wow, nah ini kita lihat pendapatnya Rasman gimana nih. Yuk kita lihat videonya guys, bareng-bareng. Ya, segini mas. Lalu saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta Ya. dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengungkap, mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu kan ya, sehingga kita dibully. Bahkan saya sebelum kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya, masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya. Lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Karena mungkin masyarakat juga percaya bahwa Peggy itu bukan pelakunya, makanya beliau, maksudnya orang-orang itu, masyarakat sangat ingin mengetahui ya, apalagi keberadaan Peggy saat di dalam tahanan gitu, seperti apa. Udah gitu kan beliau itu kan di sosmed kan kelihatan banget ya, orangnya baik, jujur gitu ya, maksudnya jujur, jujur. Terus beliau juga tulang punggung keluarga gitu ya, udah gitu difitnah, jadi otomatis semua masyarakat kayak wah gitu, sosok Peggy jadi bener-bener ini banget gitu loh guys ya. Nah itu yang membuat para televisi gitu ya, terus para orang-orang gitu ya pengen ketemu langsung gitu ya dengan Peggy, karena kekagumannya gitu ya, dengan kesabaran beliau gitu ya. Kita lihat lagi. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini menghadiri beberapa TV-TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin gitu. Nah karena itu saya dari kemarin hampir yakin terus ya, sampai saat Peggy ditahan, sekarang ini mau apa lagi gitu guys. mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan. Jangan-jangan si ini botak ini guys ada keirian gitu ya sama Peggy, karena Peggy lebih terkenal ternyata ya. Apalagi kan sebelumnya kan beliau ini, si Elsa Sharif sama Rasman, kata pengacaranya Peggy ya, katanya beliau pengen sebenarnya mengajukan, cuma ditolak. Jadi akhirnya seperti ini guys, ada seperti itu ya guys ya. Kita lihat lagi. Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu
dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham. Pernah. Berarti sekarang beliau menjabat jadi apa? Kenapa bisa cuma pernah gitu ya? Kenapa nggak dilanjutkan yaitu menjadi anggota DPRD-nya? Apa udah selesai atau kok emang hanya ada jarak ya? Masih ada waktunya gitu ya guys ya? Nah yuk kita lihat di video selanjutnya guys. Ada apa sih video selanjutnya? Setelah dipecat, Rasman masuk ke gerombolan ini guys, katanya seperti itu di videonya. Pengacara pecatan alih profesi katanya. Lihat, aduh, ada kelakuan. Justru yang bikin ini apa ya? Buat aku sih Rasman ini jadi lelucon ya, maksudnya. Karena ulah Rasman inilah kasusnya Vina ini jadi nggak redup gitu ya, karena ulahnya beliau gitu ya. Ada plus minusnya sih menurut aku guys. Jadi apa ya, ada bahan buat berita lah gara-gara Rasman ini ya. Kami juga dengan Rahmat, dengan Saudara Watfi tadi berdiskusi panjang dengan KL1 Bu Elsa. Beliau ini akan memberi kuasa kepada kami, gitu nggak ya? Sudah memberikan kuasa kepada kami untuk dua hal. Satu, menjelaskan kepada orang yang mendatangi kediaman beliau bahwa beliau tidak melakukan itu. Nanti biar saya akan selesaikan. Yang kedua, kami akan mensomasi terbuka dan menuntut dan melaporkan seorang pengacara berinisial FA. FA itu Farhad Abbas maksudnya gitu ya. Terkait dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang jumlahnya lebih kurang mendekati 50 miliar. Wow, 50 miliar. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Yuk kita lihat di video selanjutnya. Yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan Menggunakan ijazah guys, wow. palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Pasal palsu, yang kami katanya. laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat. Ancaman pidananya 6 tahun. Karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Wow, ternyata ijazahnya palsu guys. Aduh. Bocak. Ini siapa aja sih? Botak kidul bau katanya. Siapa sih yang itu? Iya, seperti hebat kali ya, rambutnya yang Itu. warna-warni. Emang salah saya bilang, memang rambut kau warna-warni. Saya nggak artis sama, saya pandang kau memang di mata saya kau nggak artis, kok kau sampai berisik begini, sampai paduan suara dengan keluarga dan istri. Botak, sebutlah Rasman, botak gundul bau. Ah, baru keren. Oh, baru keren katanya gitu. Bang Rasman, apa kabar nih? Kabar baik Dinda. Saya kemarin di TV One debat lagi bang, kalau abang gimana kemarin di E-News? Sama aja. Saya juga debat lagi sama Tony pengacaranya Pegi. Kok kita dimusuhi sama warganet ya bang? Apa karena kita songong ya bang? Lo kita kan memang harus songong Dinda. Gimana sih? Belagak lupa kau ini. Iya bang, ingat dong, kita emang harus songong. Tapi kan harusnya netizen netral bang. Kita juga pengen cari panggung. Mumpung lagi rame bang. Nah justru itu kita harus pintar manfaatkan momen ini kalau mau pansos. Jangan nanggung, langsung gaspol. Aduh, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Yuk kita lihat lagi guys video selanjutnya. Cara cukur jembut Astaga. yang baik dan benar gimana Bu? Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur Astaga. habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena apa? Pertama, pori-porinya itu akan terbuka. Aku ingin siapa yang edit ya, Astagfirullah. Apakah bisa mencukur jembut itu pakai beling Bu? Saya seringnya pakai beling. Ya, jadi kalau kalian cukur jembut itu jangan pakai
siapa sih cukuran jenggot, dan jangan dicukur habis. Kalau sekali itu nyukurnya, kalau misalnya kalian nggak mau ke salon ya kalian pakai gunting, dipotong, ditipisin, jadi nggak sampai bengkak, jadi pori-porinya nggak buka. Bahkan ada kan beberapa orang yang habis cukur pakai cukuran jenggot itu dicukur habis buka, habis itu tumbuh jerawat. Astaga. Yuk kita lihat video selanjutnya guys. Aduh bahasanya. Aduh. Katanya ini mirip yang di atas sama yang di bawah nih. Waduh, menurut kalian gimana? Apakah ada kemiripan dengan yang di atas guys fotonya? Waduh, ini benar-benar netizen ya. Astagfirullah, kaget. Kerja proyek, saya bangunan, aku butuh 1 orang lagi dan bayarannya lumayan. Ada lemburannya tidak? Sudah pasti ada. Tapi aku tidak mau kalau ikut kamu nanti tidak dibayar lagi. Kamu jangan khawatir, tidak usah takut tidak dibayar, karena sekarang aku tidak jadi mandor, aku pun ikut kerja. Ikut kerja. Anda mempersoalkan panggilan sekarang. Kapan ada Apa cuma aku yang bentar sedih, bentar ngakak gitu? Ketika Peggy pindah ke Bandung, namanya Robi. Kapan ada tanya? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Gimana sih? Udah. Tanya lagi. Kakak 2 kakak dari Rudi Irawan. Lihat sampai patahnya aja ketawa. Lucu banget soalnya si Rasman. Kenapa berubah nama menjadi Hak Supriyadi? Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Apa dua kakak? Apa bukan mencurigai? Perlakuan suaminya bisa diduga terkait dengan Anda. Makanya saya peringatkan kau Farhad Abbas. Kau kemarin menyampaikan di acara interupsi, ya, acara interupsi yang disampaikan secara live di iNews TV, mengatakan bahwa di mata saya Saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Kalau mantan pengacara, artinya saya ini bukan pengacara lagi. Kapan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan saya mantan pengacara? Kenapa saya ucapkan ini? Tadinya saya sudah menerima permintaan maaf saudara. Saudara minta maaf pada saya 4 kali di depan tim saya, di depan keluarga saya, di depan Bu Eni dan Eti. Tapi saudara saya lihat malah makin menjadi-jadi. Artinya sikap ini saya akan laporkan. Dan saudara jangan coba-coba menghindar karena ada jejak digital. Kayaknya semuanya dilaporin sama dia ya. Lagi panas nih. Rasman vs Farhad Abbas. Farhad Abbas dilaporin. Kang Deddy Mulyadi dilaporin. Terus Pak Hakim, Eman Sulaiman dilaporin juga. Kok semuanya dilaporin sama dia ya? Tapi kenapa nggak ada yang ngelaporin si ini botak kadal ini guys? Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian ini? Tapi aku sih melihat Rasman ini ya, si botaknya itu kayak jadi kayak pelawak gitu ya. Dia bagusnya jadi pelawak. 2 orang ini lihat ya, ekspresinya si Sarif aja dilihat takut sangar gitu ya, judes gitu, judes banget tuh wajahnya, lihat kayak apa ya, cocok ya jadi suami istri ya mereka ya sebenarnya tuh, lihat usianya juga nggak jauh beda kelihatannya gitu guys ya, sama yang Ibu Sarah pakai Ibu Elsa gitu, astagfirullah, Ibu Elsa ya mirip ya, maksudnya kayak seumuran kayak suami istri lihat ya guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Nah terima kasih untuk video kali ini. Buat kalian yang kalau mau request apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.